masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu. Di rumah baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Susah
Pasti baik dong Kak. Iya dong. Yeay. Hari ini Badabi bersama Kak Feren dan Kak Dian. Yeay. Adik-adik, sebelum mulai ibadah hari ini, Kak Dian akan mimpin kita dalam berdoa. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas hari ini Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk bisa bangun Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Engkau berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Persiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Pakai gerakan ya adik-adik. I-C-L-O Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. I-C-L-O L-O-V-E. I-C-L-O L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi yuk Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Hey haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa Kak? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Hey haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya. Hey haleluya. 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 Yeay. Masih semangat dong adik-adik? Semangat dong Kak.
kita nyanyi lagi yuk Kak. Ayo dong. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekarang tiba saatnya apa Kak? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati adik-adik ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama
Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan memberikan firman Tuhan dan berkati kami juga supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kamu semua? Sehat ya? Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu Bapa. Pada saat ini kami sudah memuji memuliakan namamu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Mul ingin menunjukkan dulu nih. Ini gambar apa ya? Ini gambar lalang. Adik-adik tahu nggak lalang? Lalang itu tumbuhan yang tidak berguna. Tumbuhan yang merusak. Ya, ini lalang namanya. Nah, kalau ini apa? Ini gandum. Gandum itu berguna nggak? Berguna. Ini bisa bakal bahan untuk bikin roti ya. Adik-adik yang kalau suka makan roti, ini terbuat dari gandum. Gandumnya bagus loh, benihnya bagus ya, benih gandum ini subur. Nah, itu bedanya ya. Gandum dan lalang itu hampir-hampir mirip bentuknya, tapi yang satu berguna, yang satu tidak berguna. Kita mau lihat dulu ya video tentang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Silakan melihat dulu ya videonya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. The same day when Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore, and he spake many things unto them in parables, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man, which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together unto the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them. But gather the wheat into my barn. Adik-adik sudah melihat ya video tadi, film tentang Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya melalui perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Yaitu ada seorang penabur, ya kan, yang menabur benih yang baik, yaitu benih gandum di ladangnya. Lalu pada malam hari ada musuhnya yang menabur benih lalang di ladang itu. Sehingga benih lalang dan gandum tumbuh bersama-sama dalam ladang itu. Kemudian orang-orang yang bekerja di ladang itu memberitahukan kepada tuannya yang punya ladang itu, Tuan, bukankah Tuan menaburkan benih yang baik, benih gandum yang baik di ladang Tuan? Kenapa ada benih lalang Tuan di antara benih gandum itu yang tumbuh? Lalu tuannya itu bilang, oh, musuhku yang menaburkannya.
pekerja-pekerja itu bilang, "Tuan, kalau gitu kami cabut saja benih lalang itu dari antara gandum itu. Boleh nggak Tuan?" Kata Tuan itu, "Jangan. Nanti kalau lalang kamu cabut, benih gandumnya, pohon gandumnya akan tercabut juga. Sebaiknya tunggu saja sampai nanti panen. Waktu panen tiba, itu benih gandumnya sudah besar-besar, gandumnya sudah besar-besar ya, kita akan panen, baru kita pisahkan antara lalang dan gandum. Pertama-tama kita harus pisahkan dulu lalangnya. Lalangnya kita pisahkan, lalu kita ikat lalang itu semuanya, lalu kita bakar karena dia tidak berguna. Setelah itu baru kita kumpulkan gandum-gandum itu dan masukkanlah ke dalam lumbungku. Nah, dari perumpamaan itu kita akan melihat, apa sih Kak artinya Kak? Adik-adik pasti bertanya tuh, artinya apa nih Kak? Penabur itu yang menabur benih gandum itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik kepada kita semua. Ya kan, di ladangnya, di ladang itu. Nah, musuh yang menaburkan benih lalang itu siapa Kak? Itu iblis. Iblis adalah musuh Tuhan Yesus. Ya, musuh kita semua orang percaya. Dia menaburkan benih lalang yang tidak baik. Nah, ladang yang tempat tumbuh gandum dan lalang itu adalah dunia ini. Dunia yang kita tempati ini. Kita tumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu kita semua, yaitu orang-orang yang taat, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia, yang menuruti perintah Tuhan Yesus. Sedangkan lalang itu musuh menabur lalang itu adalah iblis. Iblis itu yang selalu ingin mengajak orang-orang supaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengajak orang-orang supaya tidak taat, tidak setia, dan tidak menuruti perintah Tuhan Yesus. Nah, iblis itu selalu ngajarin yang tidak baik kepada kita semua. Lalu, waktu saat panen itu nanti adalah artinya waktu Tuhan Yesus datang kembali, yaitu waktu nanti akhir zaman. Para penuainya itu adalah malaikat. Malaikat itu nanti akan mengumpulkan nih anak-anak kerajaan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi malaikat itu nanti memisahkan tuh, seperti yang tadi cerita tadi, perumpamaan tadi, gandum dan lalang. Jadi malaikat memisahkan nih antara lalang semuanya tuh, yang jahat, yang tidak berguna, yang tidak setia, tidak percaya, tidak menuruti perintah Tuhan Yesus, itu dikumpulkan semuanya, lalu diikat, dimasukkan ke dalam api neraka semuanya ya. Sedangkan orang-orang yang percaya, benih yang baik, benih gandum itu, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang taat, yang setia, yang menuruti perintah Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat loh, surga bagi kita. Tapi ada syaratnya, masuk surga atau masuk neraka. Nah, adik-adik bisa pilih. Adik-adik mau pilih yang mana? Masuk surga yang nyaman bersama dengan Tuhan Yesus, atau masuk neraka yang dengan iblis, sama-sama dengan iblis. Nah, adik-adik, apa sih Kak contohnya Kak supaya saya bisa masuk surga? Yaitu tadi, yang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia, yang menuruti perintah Tuhan Yesus. Apa aja Kak? Kita harus rajin berdoa.
rajin baca Alkitab. Kita harus menolong orang yang jatuh. Teman kita kalau jatuh, kita tolong dia. Kita bisa memberi sesama kita makanan, ya. Tuh menyuapi tuh. Contohnya gambar itu, menyuapi adiknya atau sesamanya, temannya ya yang sedang belum makan. Bisa juga menolong orang tua dengan mencuci piring, ya, merapikan peralatan makan kita. Kan bisa ya adik-adik ya semua. Itu hal-hal yang baik, benih yang baik yang adik-adik lakukan. Seperti tadi, yang benih gandum yang baik akan tumbuh hasil yang baik. Nah, kalau misalnya lalang itu apakah contohnya, Kak, yang akan masuk ke neraka? Yaitu adik-adik yang suka marah, yang mengikuti nasihat iblis. Kalau iblis bilang marah aja, pukul aja temannya, lawan aja. Nah, adik-adik apa mau mengikuti itu? Ya, jangan ya. Jangan suka marah. Apalagi suka mencuri tuh. Suka mencuri uang mamanya atau uang temannya. Apakah itu betul? Tidak ya adik-adik ya. Nah, ada lagi tuh. Ada yang sukanya main game. Ya, nonton game main game sampai lupa semuanya, lupa baca Alkitab, lupa berdoa, ya. Ada lagi apa? Yang suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan temannya nih. Walaupun dia yang salah, dia suka menuding temannya. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang ambil aku punya. Dia suka marah ya, suka menuding. Apalagi suka ngambek. Ya, suka ngambek itu juga iblis tuh suka menghasut ya. Iblis suka memberikan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik jangan suka mengikuti. Jadi kita harus memiliki hati yang baik, hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, hati yang setia, yang menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, supaya kita semua masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mau masuk surga itu? Wah, surga itu enak loh, nyaman. Tuh, adik-adik lihat tuh, semuanya terbuat dari emas. Ya, semuanya Tuhan Yesus panggil kita semua supaya kita menjadi benih yang baik, yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, sekarang ayat hafalannya adik-adik. Kita buka ya dalam Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Ayo kita buka Alkitab kita semuanya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Udah ketemu? Ya, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi ya, gampang loh. Sedikit nih pendek ya ayat hafalannya ya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengisi hati kita dengan benih yang baik, dengan firman Tuhan, supaya kita dipilih menjadi orang-orang pilihan Allah. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, jangan sampai masuk ke dalam neraka yang tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau menuruti Tuhan Yesus. Jangan ya adik-adik, karena neraka itu api yang kekal. Ya, tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera di neraka. Neraka itu api yang kekal, kesakitan adanya. Adik-adik mau? Jangan ya adik-adik ya. Kita mau masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus semua. Ya, karena itu kita lakukanlah yang baik. Kita
kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita setia, kita taat dan menuruti firman Tuhan. Ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama ya semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi benih yang baik, menjadi anak yang baik, anak-anak kerajaan Allah yang melakukan perintah Tuhan, yang taat dan setia, yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Hak aku berdiri pada pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bukakan pintu, akan masuk mendapatkannya tentang aku, makan sama-sama dengan dia. Iya, sama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. jikalau ada orang Yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama di dan ia bersama-sama dengan aku. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semakin terberkati. Iya, dan bisa menjadi rema buat kita ya kak. Iya dong kak. Amin. Terus jangan lupa untuk kumpulin video ayat hafalan ke guru kelas masing-masing ya, Kak? Masing-masing. Dan kita mau ucapin apa kak? Selamat Ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun dalam minggu ini. Ya. Kiranya semakin apa kak? semakin jadi pintar. Semakin berprestasi. Ya, semakin sayang papa mama, Adik kakak. semuanya. Yeay. Terus jangan lupa untuk tetap patuhi Protokol kesehatan. Dengan cara apa kak? jaga jarak, Terus pakai masker atau face shield. Dan yang terakhir, cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Nah, ibadah Abi hari ini sampai di sini dulu adik-adik. Iya. Sampai jumpa minggu depan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa kak? ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
bersukaria.